Baik, selamat malam Pak Budi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktik keinsinyuran eh, tentang pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit SIMGOS RS di RSUD Insinyur Soekarno, Kabupaten Brebes. Latar belakang saya D4 Teknik Informatika, Pak. Kemudian lanjut S2 Ilmu Komputer. Baik, langsung saja. Latar belakang, nah, pada di rumah sakit ini kebutuhan di digitalisasi layanan rumah sakit itu wajib ya, Pak. Jadi kebetulan rumah sakit ini baru berdiri November 2022, Pak. Jadi saya masuk itu Februari 2023, belum ada sistem untuk rekam medis elektronik. Nah, pada saat itu proses manual menyebabkan keterlambatan pelayanan, masih manual waktu itu. Kemudian data belum terintegrasi antar unit dan diperlukan sistem informasi terpusat untuk meningkatkan efisiensi. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS pasal 3 ayat 1, yaitu setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan SIM-RS. Nah, apa itu SIM-RS? SIM-RS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat. Kemudian ada rekam medis, yaitu dokumen yang berisikan data identitas pasien dari pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain seperti lab, radiologi yang telah diberikan kepada pasien. Nah, rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Nah, di dalam SIMRS ini sudah termasuk rekam medis elektronik. Maksud dan tujuan, maksud kegiatannya itu mengimplementasikan sistem informasi manajemen rumah sakit. Eh, jadi SIMRS ini ada banyak, Pak, dari yang open source sampai yang berbayar. Nah, kebetulan kami memakai dari Kementerian Kesehatan namanya SIMGOS RS, ini logonya. Kemudian mendukung operasional pelayanan secara terintegrasi. Lalu tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan pasien, mengintegrasikan data antar unit, pendaftaran, poli, rawat jalan, rawat inap, farmasi, laboratorium, pembayaran, dan lain-lain. Kemudian mengurangi kesalahan pencatatan manual, lalu meningkatkan kualitas pengelolaan data rumah sakit. Informasi kegiatan ini rumah sakitnya, Pak. Nah, pekerjaannya pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit SIMGOS RS di RSUD Insinyur Soekarno, Kabupaten Brebes. Waktu pelaksanaan yaitu Februari 2023 sampai Desember 2000 sampai November 2025. Lokasinya itu RSUD Insinyur Soekarno, Kabupaten Brebes. Jalan RA Kartini nomor 20, Kecamatan Ketangguhan, Kabupaten Brebes. Jadi tahap awal dari Februari sampai September 2003, kebetulan saya sebelumnya di Dinas Komunikasi, Dinas Kominfo, Pak, di Brebes. Lalu pindah Februari. Jadi pada saat awal Februari sampai September ini 2023, saya mempelajari alur pelayanan rumah sakit secara menyeluruh. Jadi saya waktu itu belum ada bayangan sama sekali untuk SIM-RS. Lalu saya mempelajari alur pelayanan rumah sakit secara menyeluruh. Kemudian observasi proses bisnis di tiap unit dari pendaftaran, poli, rawat jalan, rawat inap, farmasi, laboratorium, dan lain-lain. Kemudian mempelajari konsep dan implementasi SIM-RS. Kemudian studi rekam medis elektronik. Itu ke rumah sakit yang sudah menerapkan SIMGOS, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Brebes atau RSUD Brebes. Kemudian identifikasi kebutuhan sistem atau user requirement. Kemudian pada Oktober 2023 kami instalasi awal sistem SIMGOS ini pada ada tanggalnya 22 Oktober 2023. Kemudian kami juga mengadakan pelatihan, mengundang dari Kemenkes, ini orangnya. Kemudian kami menyiapkan semuanya dari server, kemudian database, lalu konfigurasi sistem dasar, dan lalu uji coba. Kemudian pada November 2023, kami menguji coba ke nakes dan named atau dokter
yaitu identifikasi kebutuhan pengguna, kemudian implementasi modul SIMGOS dari pendaftaran pasien, rekam medis, farmasi, laboratorium, radiologi, kasir, dan lain-lain. Kemudian konfigurasi master SIMGOS ya dari mulai ruangan yang ada di rumah sakit, kemudian farmasi, lab, lalu obat-obatan kita inventaris di SIMGOS. Kemudian pendampingan user saat uji coba. Nah ini pada saat pendampingan uji coba Pak. Ini yang di atas dokter, spesialis anak. Kemudian yang bawah ini di ruangan rawat inap Nifas, yaitu bidan-bidan. Kemudian perbaikan bug dan penyusunan sistem. Lalu kita setelah pelatihan pendampingan user, kita operasional SIMGOS pada saat itu pada tanggal 27 November 2023. Lanjut, pengembangan sistem dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kami melakukan pada saat itu kami menyiapkan untuk integrasi dengan BPJS Pak. Jadi rumah sakit tidak ada pemasukan jika tidak bekerja dengan BPJS. Apalagi ini rumah sakit umum daerah ya Pak. Jadi kami mengidentifikasi kebutuhan dalam rangka integrasi dengan sistem BPJS, kemudian pembelian domain web untuk syarat integrasi dengan BPJS, kemudian pembelian SSL atau secure socket layer untuk keamanan web, kemudian integrasi dengan sistem BPJS, yaitu kita itu integrasi dengan sistem BPJS yaitu di Januari 2024. Lalu integrasi dengan sistem antrian online BPJS Maret 2024 yang ini yang bisa kita gunakan juga itu mobile JKN Pak. Itu jadi integrasi dengan mobile JKN. Kita bisa daftar dari HP, dari rumah. Kemudian integrasi dengan sistem Satu Sehat. Nah ini Satu Sehat ini program Kemenkes rekam medis elektronik. Jadi setiap RS wajib integrasi rekam medis elektroniknya dengan sistem Satu Sehat. Jika tidak ada sanksi yaitu berupa pencabutan akreditasi rumah sakit, dan jika dicabut akreditasinya maka bakal terputus kerjasama dengan BPJS-nya. Nah ini yang bawah kiri ini adalah tampilan web SIMGOS-nya, sistem SIMGOS RS dari Kemenkes. Ini ada logo Kemenkes di sebelah kiri. Di sebelah kanan adalah dashboard pemantauan aliran data Satu Sehat dari Kemenkes. Bisa kita lihat di alamatnya satusehat.kemenkes.go.id/data/dashboard. Lanjut, tantangannya yang dihadapi saat itu kami mengalami jumlah user dan peningkatan pasien. Jadi pada saat Agustus 2024 kami mendapatkan P3K baru tenaga kesehatan, kemudian semakin meningkatnya jumlah dokter yang bekerjasama dengan rumah sakit, kami juga mengalami peningkatan pasien. Lalu performa menurun pada query kompleks seperti pada saat jadi kami itu ada setelah pasien periksa ada pengiriman obat ya Pak, itu ke farmasi. Nah itu pakai SIMGOS juga. Nah itu ketika finalisasi resep itu ada query join yang tanpa indeks, jadi menyebabkan sistem itu lama hang. Kemudian beban server meningkat. Nah solusi yang kami lakukannya itu optimasi database, indexing, kemudian query tuning, kemudian tuning menggunakan MySQL Container. Lalu kami juga mengupgrade RAM server waktu itu dari 8 GB ke 40 GB. Kemudian monitoring performa sistem. Hasil implementasi tersebut yaitu sistem lebih stabil, pelayanan pasien lebih cepat, lalu data terintegrasi dengan baik dan mengurangi kesalahan manual. Pencapaian hingga November 2025 ya Pak. Jadi SIMGOS telah digunakan secara luas di rumah sakit, kemudian mendukung personal harian rumah sakit umum daerah Insinyur Soekarno, Brebes, lalu menjadi bagian penting transformasi digital, lalu pengembangan berkelanjutan. Lalu kami mencapai rata capaian antrian online 2004 dan 2025 itu di atas 90%. Nah ini yang di bawah ini yang 2024 di sebelah kiri. Di sebelah kanan adalah bawah kanan selama 2025.
Kemudian kami pada 2025 mendapatkan penghargaan implementasi rekam medis elektronik terbaik ketiga Kabupaten Brebes dari sekitar 17 rumah sakit. Kemudian kebetulan RSUD kami di Brebes ada 3, Pak. Jadi yang pertama itu RSUD Brebes, itu yang rekam medis terbaik pertama. Kemudian rekam medis terbaik keduanya itu rumah sakit swasta, Rumah Sakit Umum Daerah Ashifa di Banjarharjo. Lalu yang rumah sakit RSUD yang lain itu RSUD Bumiayu. Nah ini yang RSUD terbaru ini RSUD Indrasakara Kabupaten Brebes. Kesimpulan, praktik kensinyoran berperan penting dalam digitalisasi layanan kesehatan, kemudian pengembangan sistem membutuhkan proses berkelanjutan, continuous improvement, kemudian kolaborasi dengan user sangat menentukan keberhasilan sistem. Lalu optimalisasi teknis menjadi kunci performa sistem. Nah, peran sebagai insinyur di bagian IT rumah sakit yaitu melakukan analisis kebutuhan sistem, pelaksanaan observasi lapangan dan diskusi dengan pengguna, lalu merancang dan mengembangkan sistem SIMGOS, berbasis web, PHP, dan MySQL, kemudian mengintegrasikan berbagai modul pelayanan rumah sakit menjadi satu sistem terpusat, lalu melakukan optimasi performa sistem, khususnya pada database dan query. Kemudian menjamin sistem berjalan andal, efisien, dan scalable. Kemudian melakukan monitoring, evaluasi, dan perbaikan sistem secara berkelanjutan, lalu berkolaborasi dengan tenaga medis dan non-medis dalam implementasi sistem, lalu menerapkan prinsip profesionalisme dan tanggung jawab insinyur dalam setiap tahapan pekerjaan. Demikian Pak Budi dan teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dian Arianto yang sudah Ya, Pak. mempresentasikan. Cukup berbeda ya, kalau ini lebih banyak ke perangkat lunak ini ya Pak ya, Ya, sistem benar Pak. informasi di rumah sakit itu ya.